warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi-materi kuliah pengantar sistem digital. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pengurangan, baik pengurangan bilangan oktal maupun pengurangan bilangan heksadesimal. Baiklah, kita langsung saja kita mulai. Dalam pengurangan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui yang akan saya jelaskan di sini, terutama mengenai borrow in maupun borrow out. Kalau sebelumnya di proses penjumlahan, kita mengenal istilah carry in dan carry out. Kalau di pengurangan, kita akan dikenalkan dengan istilah borrow in dan borrow out, serta hasilnya itu adalah difference atau hasil atau selisih sebutnya ya. Oke, untuk memahami apa itu borrow in itu merupakan pinjaman masukan yang dilakukan oleh suatu bagian yang akan dikurangi, suatu angka yang akan dikurangi, karena posisinya angka yang akan dikurangi itu lebih kecil dari pengurangnya, sehingga membutuhkan pinjaman masukan. Sedangkan borrow out adalah pinjaman yang keluar yang diberikan oleh angka di kolom sebelah kirinya kepada kolom yang di sebelah kanan, ya. Jadi ada pinjaman keluaran yang diberikan kepada kolom yang sebelah kanan karena kolom yang sebelah kanan itu mengalami kekurangan atau mempunyai nilai yang lebih kecil daripada pengurangnya. Nah, setelah itu baru kita bisa menemukan selisihnya. Nah, kita mulai dari contoh berikut ini. Di sini kita punya contoh pengurangan bilangan desimal, ya. Ada angka 527 sebagai bagian yang akan dikurangi atau istilahnya adalah minuend ini, ya. Kemudian kita mempunyai angka 279 sebagai bagian pengurangnya. Kita mulai dari kolom yang paling kanan, ya. Di sini kita lihat bahwa 7 kurang 9 ini posisi angka 7 ini nilainya lebih kecil daripada 9. Ya, lebih kecil dari 9, sehingga membutuhkan pinjaman dari angka atau digit di sebelahnya. Ya, jadi membutuhkan pinjaman. Makanya di sini akan ada borrow in atau pinjaman masukan yang diberikan kepada angka 7 ini yang berasal dari angka 6. Pinjaman atau borrow in-nya borrow in-nya ini adalah 1 dengan nilai 10 sesuai dengan bobot bilangan desimal. Jadi angka 7 ini meminjam 1 atau ada borrow in-nya senilai 1 dengan bobot 7 sesuai dengan bilangan desimal. Oke, jadi 7 ini meminjam 1 kepada 6 dengan nilai atau dengan bobot 10, sehingga 10 ditambah 7 itu sama dengan 17 dikurangi 9, selisihnya adalah 8. Oke, jadi ada borrow in senilai 1, borrow out senilai 0 karena 7 ini tidak memberikan pinjaman kepada angka di sebelah kanannya. Berikutnya kita beralih kepada angka atau kolom yang tengah, ya, angka 6 ini. Angka 6 ini tadi sudah memberikan pinjaman kepada angka 7 sehingga ada borrow out senilai 1. Jadi angka 6 ini meminjamkan borrow out, meminjamkan 1 atau meminjamkan yang nilainya 10, ya, kepada angka 7 sehingga borrow out-nya adalah 1. Dan karena ini setelah dipinjam ini sisanya adalah 5, maka kita lihat bahwa 5 yang ini karena sudah dipinjam dia akan menjadi 5, ya. 5 ini posisinya lebih kecil dari 7 sehingga membutuhkan pinjaman dari angka di sebelah kirinya, ya. Jadi ada
pinjaman masuk ya dari angka 5 ya. Jadi di sini akan diberikan borrow in 1 dengan nilai sekali lagi adalah sesuai basis bilangannya adalah 10. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Sehingga selisihnya adalah 8. Dengan borrow in 1, karena meminjam dari angka 5 di sebelah kirinya, dan borrow out 1, karena pernah tadi meminjamkan kepada angka 7 di sebelah kanannya. Oke, jumlah pinjaman, kalau kita memberi notasi borrow in atau borrow out itu 1, borrow in 1 berarti jumlah pinjamannya adalah sesuai dengan basis bilangan desimal. Di sini basis bilangan desimal adalah 10. Sehingga tadi kita tahu setiap kali meminjam nilainya akan menjadi 10. Nah, berikutnya karena tadi 5 ini sudah dipinjam oleh 6, ya, sudah dipinjam oleh 6, berarti ada borrow out senilai 1. Berarti karena ini sudah dipinjam 1, berarti sisanya adalah 4. Oke. Jadi sekarang adalah 4 kurang 2. 4 ini lebih besar dari 2, sehingga tidak perlu melakukan pinjaman. Artinya borrow in-nya adalah 0. Sehingga kita langsung saja kurangi 4 kurang 2, ya, itu sama dengan 2. Sehingga selisih atau hasil pengurangan dari 567 atau 567 kurangi 279 adalah 288. Oke, itu saya rasa kita sudah sering untuk melakukan pengurangan seperti ini. Dari kita sekolah masih SD sampai kita kuliah, kita sudah memahami bagaimana kita melakukan proses pengurangan. Ada pinjam dan ada pinjaman masuk dan ada pinjaman keluar. Oke, sekarang kita beralih ke pengurangan bilangan oktal. Ya, setiap kita meminjam, berarti kita meminjam 1. Tetapi nilai atau bobot dari pinjaman tersebut tergantung dari basis bilangan yang akan kita kurangi. Dalam hal ini, sekarang kita akan membahas mengenai bilangan oktal. Oke, kita akan membahas tentang bilangan oktal. Yang artinya, setiap kita meminjam 1, bobot pinjamannya adalah 8, sesuai dengan basis dari bilangan oktal. Oke, kita langsung saja ke contoh. Di sini kita punya nilai 453 oktal dikurangkan dengan 267. Oke, di sini kita ada borrow in, ya, borrow out, kemudian difference atau hasil selisih, ya. Sekarang kita lihat 3 lebih kecil dari 7, ya, sehingga membutuhkan pinjaman dari 5. Ya, berarti borrow in-nya adalah 1, oke, dengan nilai 8, oke. Berarti 8 tambah 3 sama dengan 11. 11 dikurangi 7, di sini saya sudah tuliskan di sini. 3 ini akan meminjam 1 dengan nilai 8, ya, dari kolom kedua. Berarti 8 tambahkan dengan 3 yang ini, ya, hasilnya adalah 11. 11 kita kurangi dengan 7 sama dengan 4. Di sini hasilnya makanya selisihnya adalah 4 dengan borrow in 1 dan borrow out-nya 0. Berikutnya, angka 5 ini karena tadi sudah meminjamkan keluar, berarti borrow out-nya adalah senilai 1. Yang artinya 5 ini akan menjadi nilainya adalah 4.
karena sudah dipinjamkan 1 oleh angka 3. Ya, berarti di sini adalah 4. Oke. 4. Ini sudah bukan 5 lagi ya, tapi akan menjadi 4. Oke. 4 ini lebih kecil dari 6, sehingga dia akan meminjam 1 dari 4 di sebelah kirinya. Jadi akan meminjam 1 dari 4 sebelah kirinya, sehingga ini akan bernilai 8. 8 ditambah 4, ya, 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 kita kurangi dengan angka 6, sehingga 12 kurang 6 sama dengan 6. Jadi difference-nya itu adalah 6 dengan borrow in 1 pinjaman yang didapatkan dari angka 4 di sebelah kirinya. Begitu juga dengan angka 4 yang paling kiri, karena sudah dipinjam 1, ya, ini sudah dipinjam 1, sehingga nilainya akan menjadi 3. Jadi di sini kita bisa lihat berarti ada borrow out senilai 1, ya, karena 3 lebih besar dari 2, sehingga tidak perlu pinjam, ya, tidak perlu pinjam, sehingga 3 kurang 2 sama dengan 1. Oke. 3 kurang 2 sama dengan 1 dengan borrow in 0. Oke. Jadi selisih antara 453 oktal dikurangi dengan 267 itu sama dengan 164 dalam bilangan oktal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita berikan satu contoh lagi. Misalnya kita punya nilai 273 kurangkan dengan 45. Oke, kita coba saja ya. Kita lihat sekarang berarti ada borrow in, ada borrow out, ada selisih atau hasil. Oke. Sekarang kita lihat yang pertama ya, 3 lebih kecil dari 5 sehingga butuh pinjam ya. Dan ini butuh pinjam ya. Borrow in berarti ada 1 dengan borrow out 0 ya. Pinjam 1 dari 7 ya, pinjam 1 dari 7 sehingga ini akan menjadi 8 tambah 3 ya. Berarti 8 tambah 3 ya sama dengan 11. 11 dikurangi 5 ya, 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Berarti selisihnya adalah 6. Jadi ada pinjaman masukan senilai 1, ada pinjaman masukan 1 dengan nilai 8, berarti 8 ditambah 3 ya, 8 ditambah 3 sama dengan 11 kurangi 5 sama dengan 6. Berikutnya, angka 7 ini ya, angka 7 yang tengah berarti sudah meminjamkan 1, berarti ada pinjaman keluar tadi 1. Nah, kita lihat karena sudah ada pinjaman keluar 1, berarti angka 7 ini akan menjadi 6. Oke, ini akan menjadi 6. Karena 6 lebih besar dari 4, tidak perlu melakukan pinjaman. Tidak ada pinjaman. Berarti 6, berarti tidak ada pinjaman, berarti BN-nya adalah 0. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Ya, ini sama dengan 2. Berarti yang angka terakhir ini, 2, ini tidak ada pinjaman keluar dan juga tidak ada pinjaman masuk. Ya, berarti nilainya adalah 2. Jadi hasil pengurangan 273 bilang oktal dikurangkan dengan 45 itu sama dengan 200
Oke, mudah-mudahan bisa lebih dipahami. Sekarang kita bahas mengenai pengurangan bilangan heksadesimal. Prinsipnya sama ya dengan pengurangan desimal maupun pengurangan bilangan oktal. Hanya saja di sini setiap melakukan pinjaman satu ya, setiap melakukan pinjaman satu itu nilainya adalah 16 karena heksadesimal ini adalah bilangan dengan basis 16 ya. Jadi setiap kali melakukan pinjaman akan mendapatkan pinjaman dengan nilai 16. Oke. Kita mulai saja dengan contoh ini. 475 dikurangi 2BC. Oke. Berarti 5 ini akan melakukan pinjaman 1 dengan nilai 16 ya dari kolom kedua yaitu ada yang ke-7. Berarti ini akan menjadi 16 ditambah 5 ya dikurangi dengan C. C itu nilainya adalah ini 12. Berarti 16 ditambah 5 sama dengan 21 kurangi 12 sama dengan 9. Berarti di sini ada borrow-in senilai 1 dengan borrow-out senilai 0. Oke, saya tuliskan ulang ya. 75 kurangi 2BC. Jadi di sini ada borrow-in senilai borrow-in 1 dengan borrow-out 0 sehingga hasil atau selisihnya adalah 9 ya. Kemudian berikutnya 7 ini sudah menjadi 6 ya karena dipinjam 1 tadi. Kemudian 6 ini lebih kecil dari B ya. Di sini 6 lebih kecil dari B sehingga perlu melakukan pinjam 1 yang nilainya 16 ya. Berarti ada pinjaman 1, bore out juga 1 karena tadi sudah meminjamkan. Berarti 16 ya ditambahkan 6 dikurangi B atau 11 ya. Berarti 16 ditambah 6 sama dengan ini adalah 22. 22 dikurangi 11 sama dengan 11 ya atau sama dengan B. Oke, berarti di sini hasilnya adalah B. 4 ini tadi juga sudah memberikan pinjaman kepada angka di sebelahnya, itu angka atau kolom di sebelahnya. Dia berarti ada borrow out senilai 1. Dan 4 ini berarti akan berubah nilainya menjadi 3. Berarti 3 masih lebih kecil atau lebih besar dari 2. Artinya tidak perlu melakukan pinjaman. Berarti pinjamnya adalah 0 ya. Sehingga di sini BN-nya adalah 0 ya. Dengan pengurangan berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. Jadi hasil pengurangan 475 dikurangi 2BC itu sama dengan 1B9 ya, dalam bilangan heksadesimal. Oke, saya tambahkan satu contoh lagi. Misalnya nilai 425 kurangi 32C. Oke, kita kurangi. Berarti di sini ada borrow out, ada borrow in, ya, ada selisih. Ya, ini mau borrow in, borrow out. Kita tidak memperkenalkan di mana di letaknya borrow in, borrow out ya untuk penulisan ini. Oke. Di sini yang pertama ya 5
lebih kecil dari C, sehingga butuh pinjam 1 ya dengan nilai 16. Berarti ini pinjam 1 dari angka 2 ya, 16 berarti 16 ya, sehingga menjadi 16 ditambah 5 kurangi C atau kurangi dengan 12. Oke, hasilnya adalah 16 ditambah 5, 21. 21 dikurang 2 sama dengan 9. Sehingga selisihnya adalah di sini 9. Dengan borrow out adalah 0 dengan borrow in 1. Oke. Kemudian kolom yang kedua di sini 2 juga lebih kecil ya, karena sudah memberikan pinjaman tadi. Berarti ada borrow out senilai 1 sehingga 2 ini akan menjadi 1 ya. 2 ini akan menjadi 1. 1 lebih kecil dari 2 sehingga dia harus pinjam 1 nilainya 16 sehingga akan menjadi 16 ditambah 1 berarti 16 ini tambahkan dengan 1 ya, ini sudah tidak ada. 16 tambah 1 sama dengan 17 dikurangi 2 ya sama dengan 15. 16 tambah 1 17 kurang 2 sama dengan 15 atau sama dengan F. Oke. Arti di sini borrow in-nya adalah 1, borrow out-nya 1 kan tadi sudah meminjamkan dengan selisih F. Yang ketiga, kolom ketiga 4 ini sudah dipinjamkan tadi 1 sehingga dia nilainya akan berkurang menjadi 3 ya. 3 kurang 3 masih bisa dilakukan, tidak perlu melakukan pinjaman ya. Berarti pinjamnya adalah 0 atau borrow in-nya 0, borrow out-nya tadi 1 ya. Oke. Berarti langsung saja 3 kurang 3 sama dengan 0. Berarti hasil pengurangan 425 heksadesimal dikurangi 32C ya sama dengan F9. Gimana? Sudah bisa dipahami? Untuk pembahasan pengurangan bilangan oktal dan bilangan heksadesimal saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan ke video berikutnya mengenai pengurangan dan penjumlahan dari bilangan biner. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.